Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak sanggup. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau memberikan jalan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Yesus dalam nama Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, berdua denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Ku mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan yang dapat menyegarkan kami, dan ku rindu hadirat-Mu. Oh, memenuhi kami Bapa. Oh, memuaskan jiwa kami. Haleluya, sebab Kau baik. Kau mulia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan saat ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lalui Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau melalui hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar tentang Engkau Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama dari sesuatu yang sebuah kisah Alkitab yang sering, bahkan dari sekolah minggu kita sering mendengar. Tapi sebelum itu, saya ingin kita belajar sama-sama satu hal tentang sebuah kapal, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita kenal bahwa sebuah kapal yang bernama Titanic. Titanic adalah sebuah kapal penumpang super besar ya, yang dibuat oleh Inggris ya. Dikatakan di sini kapal super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 yang menelan korban kurang lebih 1.514 orang yang dikarenakan menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya, yaitu dari Southampton, Inggris menuju ke New York City. Dan menurut penelitian, bekas tabrakan es tersebut tidaklah terlalu besar Bapak Ibu Saudara, tetapi sanggup membuat kapal tersebut tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau belajar sama-sama. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Jangan menyepelekan sesuatu hal yang menurut kita pandang bahwa itu, wah itu nanti, itu belakangan diselesaikan. Tapi yakinlah bahwa hal-hal kecil bisa mengajarkan atau mengakibatkan sesuatu yang besar. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 25. Ya, kita lihat sama-sama Kejadian, Bapak Ibu Saudara, Kejadian 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Di sini cerita kisahnya tentang antara Yakub dan Esau, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini saya akan baca dari ayat 29 sampai ayat ke-34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah."
Itu sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dua saudara kembar tapi memiliki karakter yang berbeda. Satu suka berburu, satu suka dengan hal-hal yang ada di rumah, memasak atau apapun yang cenderung beraktivitas di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya katakan di awal tadi bahwa jangan memandang sesuatu hal yang menurut kita kecil, sesuatu yang menurut kita, wah itu bisa kapan saja diselesaikan. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi akibatnya ke depan. Nah, di sini kita belajar sama hal yang dikatakan, yang dialami. Esau menganggap remeh sebuah warisan yang diberikan, berkat warisan diberikan pada ayahnya. Dengan begitu mudahnya menukar semuanya itu dengan semangkuk kacang merah karena dia lapar, karena dia lelah, karena dia habis berburu dan bekerja di ladang. Nah, di sini kita lihat ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal yang menurut kita mungkin di tempat pekerjaan kita, atau hal apa saja yang mungkin di dalam rumah tangga kita menunda-nunda dan menganggap hal itu mudah, itu nanti kita selesaikan. Tapi lihat apa yang menjadi dampaknya, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Esau. Jangan memandang remeh suatu persoalan, ya nanti kita kerjakan, ya nanti kita lakukan, tetapi dampaknya akan menjadi suatu yang fatal buat kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika suatu perkara yang kecil kita tumpuk masalah atau pekerjaan, mungkin kita menunda. Nah, pada masanya atau pada waktunya, hal itu akan membuat kita menjadi lebih pusing kepala kita, akan membuat kita sakit kepala tentunya, akan membuat kita jadi susah sendiri dalam diri kita. Demikian juga halnya Esau. Apa yang terjadi? Memang sih ada trik-trik antara Yakub dengan ibunya sehingga berkat itu pindah, tapi secara tidak langsung Esau sudah memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Dan kalau menurut dari ini kan Esau sudah bersumpah akan memberikan hak kesulungan asal menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya Esau juga menerima berkat yang tetapi berkat yang tidak subur. Kita lihat nanti, kita pelajari sama-sama. Nanti Bapak Ibu selidiki lebih dalam lagi. Ketika Yakub menerima berkat yang subur, yang sehat, yang baik, berkat terbaik diberikan oleh ayahnya. Akhirnya ketika Esau menyadari hal itu, tapi sudah terlambat. Tetap Esau mengalaminya, menerima berkat, tetapi berkat yang tidak baik lagi, berkat sisa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan menunda sesuatu yang kecil. Jangan menganggap suatu hal remeh ketika kita diberikan tanggung jawab oleh pemimpin kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh orang tua kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh suami atau istri kita. Mungkin mengurus rumah atau apa hal yang kecil. Kita menganggap remeh. Jangan menganggap remeh, oh mereka anak-anak masih kecil. Mereka sudahlah. Jangan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pendidikan anak-anak memiliki peranan penting adalah orang tua juga. Saya ingat cerita dari kisah Pastor Nala yang mengatakan bahwa Daniel ketika dia ditawan pada usia 15 tahun dan dia berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Anak umur 15 tahun Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan hal yang haram, hal yang boleh, hal yang tidak boleh dilakukan. Dan dia berani membuat perbedaan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa anak-anak masih kecil, anak-anak belakangan. Apa sih mereka tahu? Ingat, anak-anak adalah
masa emas mereka adalah umur-umur sekarang ini. Di mana karakter mereka dibentuk, di mana mereka punya dasar dibentuk melalui kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan hal kita katakan tadi, jangan menganggap remeh hal-hal yang menurut kita sederhana. Begitu juga dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap remeh, dosa ini kecil, dosa ini besar. Ingat, tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa is dosa, dosa tetap dosa. Tapi kalau dosa yang kecil itu kita harus bereskan sebelum dosa kecil itu menjadi dosa yang besar, yang susah buat kita melepaskannya. Seperti rumput, Bapak Ibu Saudara. Ketika rumput itu masih kecil, ketika rumput itu masih bukan rumput, maksudnya sebuah pohon, Bapak Ibu Saudara. Ketika pohon itu masih baru tumbuh, mudah buat kita mencabutnya. Tetapi kalau pohon itu semakin besar, bagaimana cara kita mencabutnya? Karena akar-akarnya sudah cukup kuat menancap di dalam tanah. Begitu juga dengan kehidupan kita secara pribadi. Jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil. Ingat, sesuatu kecil itu berbahaya. Sebuah lubang yang kecil bisa menenggelamkan sebuah kapal yang besar. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita merenungkan sama-sama. Memang Esau menganggap remeh, tapi Yakub mendapat berkat. Di kantor, di pelayanan, di rumah, setialah pada perkara-perkara yang kecil. Jangan menganggap perkara-perkara kecil itu tidak penting. Semuanya penting, tetapi bagaimana caranya kita menyelesaikannya? Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan begitu melimpahnya dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang buat terjadi di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami belajar satu hal lagi Tuhan. Kami rindu untuk tidak memandang remeh hal-hal yang kecil. Kami rindu tidak menganggap remeh dosa-dosa yang kecil Tuhan menurut pandangan kami. Tapi kami mau belajar setia pada perkara kecil. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami setia dengan perkara-perkara yang kecil, Kau akan memberikan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati semua jemaat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Berkati seluruh kehidupan. Mungkin saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin di rumah sakit atau terbaring di rumah Tuhan. Kami hamba menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kehidupan mereka, pulihkan, sembuhkan. Berkati obat-obat yang digunakan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah yang hidup, kami juga berdoa mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan persoalan hidup mereka, mungkin pekerjaan, rumah tangga, keuangan mereka Tuhan. Apapun bentuknya Tuhan memberkati mereka. Buat mereka menarik diri mereka untuk memandang Tuhan terlebih dahulu daripada mereka memandang persoalan hidup mereka ya Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami. Biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Doakan syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.